Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Nabila Miftahul Khairiyah akan mempresentasikan terkait dengan tugas praktikum mata kuliah pemberdayaan masyarakat agribisnis, dan di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi yang sudah didapatkan dari modul yang sudah diberikan oleh Ibu dosen pengampu materi. Nah, di sini untuk materi saya adalah materi bagian 14, yang mana materi bagian 14 ini adalah mengenai mencari tata kelola terbaik dari kampung tematik. Oke, untuk materi ini disusun oleh saya sendiri, Nabila Miftahul Khairiyah, mahasiswa program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian dengan NPM 21901032026 kelas Agribisnis A. Oke, untuk yang pertama adalah kampung tematik adalah salah satu inovasi pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar, utamanya pada peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal warga miskin dan prasarana dasar pemukiman. Jadi kampung tematik ini sudah dilaksanakan atau digagas di pemerintah Kota Semarang. Lalu bagaimana dan apa saja tantangan dari pengelolaannya? Jadi sebenarnya tujuan adanya kampung tematik ini adalah satu, mengubah lokasi kumuh menjadi tidak kumuh. Kedua adalah perbaikan kondisi lingkungan di sekitar masyarakat. Yang ketiga adalah peningkatan penghijauan wilayah yang intensif. Yang keempat, pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif. Dan yang terakhir adalah mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Oke, manfaat adanya kampung tematik. Nah, manfaat ini dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah manfaat bagi masyarakat, yakni masyarakat dapat hidup di lingkungan yang bersih dan hijau. Munculnya kegiatan positif akibat program kampung tematik untuk masyarakat setempat, seperti memunculkan potensi lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hingga menjadikan kondisi keamanan di lingkungan kelurahan lebih kondusif. Jadi, beberapa wilayah atau beberapa daerah perkampungan maupun suatu kompleks seperti itu biasanya kan terkesan kumuh atau tidak dilakukan perawatan. Nah, dengan adanya kampung tematik ini, daerah-daerah kumuh atau daerah-daerah yang tidak terawat dilakukan perawatan sehingga nantinya daerah-daerah ini bisa menjadi bersih dan juga jadi daerah hijau. Selain itu juga dilakukan kegiatan-kegiatan kreatif seperti yang bisa dilihat di gambar, bisa dalam bentuk dicat atau ditanami tanaman atau digunakan pot-pot buatan yang mana di situ terlihat lebih menarik apabila tidak dilakukan pelestarian. Nah, manfaat yang kedua adalah bagi pemerintah, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat kelurahan. Dalam hal ini, tata kelola lingkungan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, serta mampu menyelenggarakan pemberdayaan bagi masyarakat di kelurahan tersebut untuk mendorong potensi sosial dan ekonomi, sehingga pemerintah kelurahan mampu bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu program kampung tematik ini yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang sudah berjalan sekitar 3 tahun. Dengan berjalannya program kampung tematik ini, bagaimana hasil evaluasi dari program tersebut? Apakah manfaat dan dampak positif sudah dirasakan oleh masyarakat? Oke, dampak yang sudah diberikan melalui program kampung tematik ini, yang pertama adalah pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan, khususnya di fasilitas umum dan juga fasilitas sosial yang lebih baik dan juga lebih tertata rapi. Yang kedua adalah pertumbuhan dan peningkatan ekonomi lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga. Yang ketiga adalah mendukung trademark wilayah tersebut menjadi ikon, dapat memberikan pengaruh positif pada warga setempat. Jadi kalau misalkan di Malang kita tahu ada Kampung Warna di Jodipan, nah di situ akan dapat menjadi salah satu pengaruh positif, yang mana di situ orang-orang dapat mendirikan toko atau membuat usaha penitipan sepeda yang mana itu bisa meningkatkan ekonomi mereka. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan pengaruh positif dan daya tarik bagi kampung-kampung lain di kelurahan tersebut maupun di kelurahan yang lainnya. Jadi desa-desa ataupun kompleks-kompleks yang lainnya akan lebih termotivasi ingin meniru hal yang sama.
Gitu. Yang terakhir adalah munculnya titik-titik kunjungan baru di setiap kecamatan atau kelurahan, serta mengunggah para pemberi CSR untuk mereplikasi kampung tematik di wilayah yang lainnya. Lalu kampung tematik ini menemui hambatan sehingga tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan ada yang berhenti di tengah jalan. Nah, kondisi lingkungan yang berubah ini menjadi salah satu faktor dari hambatan atau kampung tematik ini tidak berjalan sesuai dengan rencana yang ada atau bahkan terhenti di tengah-tengah penjalanan program. Salah satunya yaitu kondisi lingkungan yang berubah, tidak seperti awal program dilaksanakan. Contohnya Kampung Labu. Jadi di awal program Kampung Labu ini pasti menjadi salah satu sentra dari produksi labu, seperti itu. Nah, pada saat program ini dijalankan di tengah jalan, labu-labu yang ada di kampung itu makin berkurang, seperti itu. Jadi apabila program ini dilanjutkan, maka namanya bukan lagi kampung labu. Soalnya masyarakat di sana itu tidak lagi membudidayakan atau menyediakan labu. Nah, yang kedua adalah kurangnya perhatian dan pengawasan controlling. Ini bisa dilakukan oleh pelaksana, dari pihak masyarakat sendiri, atau pihak dari pemerintah. Nah, yang ketiga adalah kurangnya keterampilan manajemen dalam pengelolaannya. Jadi orang-orang yang terampil, orang-orang yang dapat memanage program itu kurang ada SDM-nya. Yang keempat adalah pengajuan kampung tematik fiktif. Ini yang banyak dijumpai. Jadi sebenarnya mereka hanya mengajukan dana saja. Nah, setelah dana itu cair, tidak dilakukan sesuai dengan yang bagaimana mestinya. Solusinya apa? Sistem tata kelola yang baik ini. Nah, menjamin adanya pihak yang bekerja sama dengan pemerintah kota atau kabupaten dan pemerintah desa yang ikut mengatur atau organizing atau manajerial dan mengawasi atau controlling program kampung tematik ini. Jadi pemilihan pihak pengatur dan juga pengawas, yang mana pemilihan ini ditunjuk oleh pemerintah kota, ditunjuk oleh pemerintah desa melalui seleksi terbuka, lalu juga diketahui oleh pihak mitra kerjasama atau pihak ketiganya. Ditunjuk oleh pemerintah kota atau kabupaten. Pemilihan dengan metode ini lebih memudahkan pemerintah kota dalam mengontrol seluruh kegiatan, termasuk dalam hal keuangan, fasilitas, maupun seluruh bantuan yang diberikan agar program dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kelemahannya dari metode ini adalah kemungkinan kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak yang dipilih sebagai pengatur dan pengawas dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Jadi yang mengawasi ini kan dipilih oleh pemerintah kota atau kabupaten. Nah, takutnya komunikasi yang kurang atau miskomunikasi antara pemerintah kota dan juga pemerintah desa ini menjadi pemilihannya sama saja bakal nggak efektif kayak gitu. Nah, yang alternatif lain adalah ditunjuk oleh pemerintah desa atau kelurahan. Nah, pemilihan ini memudahkan pemerintah desa mengalokasikan seluruh kebutuhan untuk kegiatan dalam program tersebut karena pihak yang dipilih adalah mereka yang sudah mengenal karakter dari pemerintah desa tersebut. Tapi kelemahannya adalah kemungkinan terjadi penyelewengan bantuan, baik berupa dana, fasilitas, maupun pelatihan penunjangan program untuk kepentingan salah satu pihak. Gitu. Nah, tapi kelebihannya mereka ini yang terpilih tidak memiliki atau tidak punya maksud tertentu atau kepentingan tertentu, kecuali bekerja sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga semua pihak fokus mencapai tujuan dari program. Kelemahannya, kemampuan dan kompetensi sangat bergantung terhadap kualitas para pendaftar. Jadi kita nggak tahu sebenarnya bobot atau pengetahuan yang dimiliki atau kapasitas orang yang dimiliki itu dapat memenuhi dari tupoksi yang akan diemban pada saat pelaksanaan program tematik itu. Itu kelemahannya. Nah, dari mitra kerjasama atau pihak ketiga, metode pemilihan ini mempertimbangkan faktor kompetensi di bidang pengaturan atau manajerial dan pengawasan atau controlling, faktor menghindari tarik ulur kepentingan antara pemerintah kota atau kabupaten dengan pemerintah desa atau kelurahan, serta tingkat profesionalisme mitra kerjasama yang dapat juga menjadi aspek mendorong keberhasilan program. Jadi kalau tadi yang dipilih dari pemerintah akan miskomunikasi dengan pemerintah desa. Kalau pemerintah desa yang milih bakal terjadi penyelewengan. Kalau menggunakan sistem terbuka, takutnya orangnya nggak profesional. Nah, pihak mitra kerjasama ini dinilai dapat mengcover atau menutupi segala kekurangan yang ada tadi. Nah, tapi kelemahannya kemungkinan terjadinya one prestasi antara pihak pemerintah kota, pemerintah desa, mitra kerja, maupun
dari anggota masyarakat yang menjadi bagian dari program tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan terhambatnya program. Jadi sebenarnya dari masing-masing pihak atau masing-masing aspek ini memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing. Dari yang saya paparkan tadi adalah kondisi yang sudah diteliti oleh seseorang yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada kelebihan dan juga ada kelemahan. Hanya saja kita sebagai pihak yang mungkin akan melakukan program kampung tematik perlu menimbang lagi pihak mana yang akan lebih condong untuk bisa diandalkan dalam kegiatan program kampung tematik kita. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya mengenai mencari tata kelola kampung tematik yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.